bintang tamu kita yang luar biasa, guest yang akan membuat kita belajar banyak hal. Kita kasih tepuk tangan. Yang pertama untuk Ko Wimpi Chandra, CPA BKB, Certified Tax Consultant and Public Accountant, owner of Oliver & Co. Kita kasih tepuk tangan juga untuk Cici Esther Luciana. 8+ years experience in finance and tax global company in Indonesia. Hey. Boleh ditahan tepuk tangannya yang paling meriah. So welcome Ko Wimpi and Chester. Ya, tugas yang cukup berat buat saya hari ini bisa duduk bersama dengan orang-orang hebat ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi ya, catat hal-hal yang menarik, hal-hal yang bermanfaat buat kita semua. Pastinya bukan cuma kalian yang mau belajar, tapi saya pun akan belajar banyak hari ini. Oke? Kasih tepuk tangan sekali lagi boleh sama-sama. By the way, gue akan ajak teman-teman sering-sering tepuk tangan menghindari adanya kepala-kepala yang tiba-tiba yes. Semakin ngantuk. Oke, di sebelah kiri saya yang pertama ada Kak Esther Luciana. Betul ya Kak? 8 tahun lebih experience di finance dan tax global company di Indonesia. Yes. Luar biasa. Kak, boleh kita kenalan sedikit mungkin dari usia kakak, kemudian mungkin apa yang dikerjakan setiap hari. Nanti juga Ko Wimpi juga ya, kita akan kenalan masing-masing ya. Sebelumnya, ada yang udah kenal di sini? Biasanya yang teriak paling kenceng belum, biasanya yang paling kenal tuh. Ada Bapak Gembala juga di tempat ini, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Bapak Gembala kita hadir juga. Luar biasa, kalau Bapak Gembala kita hadir udah pasti ya. Akan semakin tegang, oh enggak. Menarik ya, oke. Kak Esther silahkan Kak. Ya, halo semuanya. Ya, nama saya Esther. Saya berjemaat di gereja ini dan saat ini saya bekerja sebagai finance dan tax di salah satu perusahaan aset manajemen yang ada di berbagai negara dan usia saya saat ini 31 tahun. 31 tahun. Kasih tepuk tangan dong. Luar biasa experience-nya. 31 tahun tapi udah ngurusin banyak hal. Boleh gak Kak dikasih tahu ngerjain apa tuh dalam 1-2 kalimat gitu supaya teman-teman tahu nih. Kerjaannya setiap hari itu ngapain? Kerjaannya setiap hari berhubungan sama kegiatan finance, jadi lebih ke finance management untuk ngurusin operational finance di perusahaan sama untuk lebih ke perpajakannya. Perpajakannya. Ya. Siapa yang mumet? Kurang lebih teman-teman tahu? Tahu ya? Kalau nggak tahu kita akan cari tahu setelah ini. Ko Wimpi, Ko boleh perkenalan sedikit dari informasi yang ada nih, kayaknya Koko juga orang yang ngurusi banyak hal. Boleh Ko Wimpi, boleh perkenalkan diri, umur dan juga setiap hari ini sekarang ngerjain apa Ko? Keluarga juga boleh dikenalin deh. Oke, halo semua. Hey. Buat yang belum kenal, salam kenal, nama gue Wimpi Chandra, gue usia 33 tahun, sekarang statusnya sebagai suami dan bapak dari 1 anak. Kebetulan istri saya hadir, Hone di sana. Kasih tepuk tangan dong teman-teman. Sehari-hari sekarang saya itu seorang akuntan, saya certified public accountant, saya juga tax consultant, certified tax consultant, dan saya kebetulan sekarang menjalankan usaha saya sendiri di kantor akuntan dan kantor konsultan pajak. Kurang lebih seperti itu keseharian saya. Wow. Berarti di usia, di usia 33 tahun. 33 tahun ngerjain banyak hal dan juga punya kerjaan sendiri. Kurang lebih gitu ya? Yes. Wow, luar biasa. Boleh gak kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman? Kita akan cari tahu apa sih yang membuat mereka tuh sampai ada di titik ini gitu ya. Supaya kita juga terinspirasi, supaya kita juga bisa jadi orang-orang yang hebat dan sukses dalam bidang kita. Ya, oke. Mulai dari Kak Esther, Kak boleh
ceritain nggak kira-kira background dari kecil nih, dari keluarga? Kan nggak mungkin nih tiba-tiba Kak Esther ada di dunia pekerjaan yang sekarang. Betul kan? Nah, kira-kira boleh diceritain nggak sedikit tentang dari background keluarga, kemudian dari masa sekolah, singkat aja mungkin supaya teman-teman juga tahu. Ya. Jadi teman-teman, aku ini lahir dari keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Mama papaku aku kecil udah berpisah dan mama kemudian nikah lagi. Papa tiri aku hanya seorang pemulung. Kita ada 7 orang bersaudara dan bisa dibayangkan ekonomi keluarga kita tuh sangat sulit sekali karena orang tua saya harus menafkahi 7 orang anaknya. Dan karena kondisi ekonomi yang sulit dan juga saya berlahir dari lingkungan yang mayoritas mereka putus sekolah untuk bisa bekerja dan membantu ekonomi keluarga. Jadi saya juga sama, saya sempat putus sekolah saat saya masih SD karena saya mau membantu ekonomi keluarga saya, pikiran saya pada saat Putus waktu sekolah itu. di kelas berapa kalau boleh tahu Pak? Itu di kelas 5 SD. Sempat putus sekolah di Iya. kelas 5 SD ya? Untuk kerja bantu Ya. keluarga betul. ya? Oke, wow. Terus ada lagi? Ya, Struggle yang waktu itu dihadapi gitu dari keluarga, dari berarti kan sorry ya Kak, broken home gitu ya. Kemudian putus sekolah dari elit, ekonomi sulit gitu ya. Sama Kak, sama hei. Jadi juga. Iya. Jadi hal itu justru membuat Kakak ada di titik ini gitu ya. Iya, aku berada di titik ini cerita yang panjang. Iya. Tapi poin yang terpenting adalah saat Tuhan panggil aku untuk Oke. datang sama Tuhan. Oke. Saat mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan yang akhirnya mengubah cara pandang dan cara berpikir aku. Oke, by the way, mungkin orang tua Kak Esther dari kecil memang udah papa mama tuh Kristen, kenal Tuhan, orang gereja gitu. Mama papaku, kalau papa enggak ya, tapi kalau mama memang ke gereja, tapi ke gerejanya jarang-jarang. Jarang. Jarang-jarang ya, jadi memang aku mungkin kalau aku Kristen dari kecil, tapi orang tuaku bukan orang tua yang dalam tanda kutip taat beragama karena ekonomi kita sulit, jadi kayak kita ke gereja pun tujuannya motivasinya hanya untuk mungkin dapat bantuan gitu. Jadi bukan yang taat beragama setiap minggu datang ke gereja pada saat itu. Oke. Tapi setidaknya udah kenal Tuhan ya dari kecil ya. Ya udah mama beberapa kali kayak bawa kita ke gereja, sekolah minggu gitu. Iya. Oke, kalau kau Wimpi sendiri kok, memang dari kecil papa mama udah bergereja, udah melayani, udah kenal Tuhan, apa belum? Kalau saya memang cukup berprivilege, yaitu orang tua dari saya lahir, orang tua saya sudah kenal Tuhan. Oke, privilege-nya orang Privilege-nya tua. adalah orang tua sudah kenal Tuhan. Oke, tapi dari background keluarga gimana kok? Sama kayak Kak Esther yang tanda kutip Oke. di garis kemiskinan Ya. atau enggak? Jadi kalau saya sebagai konteks, saya ini dari keluarga cukup, tapi saya tidak berprivilege. Ya. Jadi mungkin supaya lebih relate seperti ini. Saya tinggal di rumah sendiri, tapi Ya. itu adalah rumah dinas dari kantor papa saya. Ya. Jadi papa saya kerja di bank, dapat rumah dinas. Papa saya kerja sampai pensiun dan rumah dinas itu diberikan sebagai pensiunan papa saya. Oke. Jadi bisa tinggal di rumah sendiri, namun juga itu sebenarnya fasilitas rumah dinas. Oke. Ada satu kendaraan rumah operasional, tapi itu pun juga kendaraan tua yang kalau saya ingat zaman saya kecil tuh kalau mogok tuh ya kita harus dorong lah buat supaya mobilnya Dorong jalan bareng-bareng. lagi gitu. Saya bungsu dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Semua laki-laki. Jadi saya 3 bersaudara laki-laki, saya anak terakhir. Dan walaupun punya rumah, walaupun punya kendaraan, saya pun juga kalau cukupnya itu memang sebatas cukup. Jadi dalam konteks itu tuh kalau zaman sekolah tuh kalau misalnya dikasih uang jajan tuh ditanya dulu
uang apa namanya buat beli nasi kotak tuh di Iya. sekolah tuh harganya berapa. Oke. Nah, dulu pada saat saya itu 5.000. Iya. Jadi ya udah dikasih uang jajan pokoknya cuma 5.000 gitu. Jadi kalau Makan misalnya aja tuh? betul, jadi hanya untuk makan. Jadi kalau misalnya mau beli sesuatu ya saya harus rela nggak makan siang dulu. Iya. Jadi duitnya saya tabung buat saya mungkin beli majalah atau beli komik dan sebagainya gitu. Iya. Dan juga keluarga yang belanja tuh cuma setahun sekali saat Natalan doang. Natalan. Ya beli baju baru cuma Oke. setahun sekali saat Natalan. Dan Oke. juga keluarga yang bukan tiap minggu pergi ke mall makan luar, dan bukan keluarga juga yang tiap tahun tuh jalan-jalan. Keluar negeri gitu nggak? Iya, nggak pernah. Lebih Oh, tepatnya nggak oke. pernah. Gitu. Oke. Jadi selama berkeluarga masih tinggal sama papa mama tuh nggak pernah ke luar negeri gitu. Mentok-mentok keluar kota itu pun pulang kampung gitu. Jadi bukan yang keluar kota jalan-jalan gitu. Oh oke, jadi teman-teman kurang lebih tahu ya background keluarga dari masing-masing narasumber kita nih. Ada Kak Esther dan juga Ko Wimpi, kurang lebih kita bisa tahu ya backgroundnya. Mungkin ada yang relate sama kita gitu. Ada di sini mungkin yang teman-teman yang lahir atau besar tumbuh dari keluarga yang berkekurangan, ada juga yang berkecukupan ya. Ada juga yang mungkin teman-teman yang pas-pasan ya. Pas kepengen liburan bisa, pas kepengen kemana-mana shopping bisa, ganti iPhone bisa, pas-pasan lah itu, ya. Nah, kita akan mulai tanya-tanya nih. Kalau kita ngomongin tentang pekerjaan mereka berdua, seharusnya kita tahu nih background pendidikan apa saja yang mereka tempuh gitu kan, supaya sampai ada di posisi saat ini dengan jabatan, dengan kesuksesan dan keberhasilan yang sudah diraih di usia 33 tahun dan 31 tahun. Kita kepengen tahu nih, mulai dari Ko Wimpi mungkin ya. Boleh boleh ceritain dong, kira-kira nih pendidikan apa yang membuat Koko pada akhirnya sampai di pekerjaan saat ini, dan kepengen tahu juga hobinya apa sih gitu. Oke. Apakah itu saling berhubungan? Iya, Apakah ini pekerjaan yang hobi jadi duit? Iya, Gitu. Oke. Jadi kan sekolah ya seperti biasa SD, Iya. SMP, SMA. Zaman saya itu SMA itu dibagi IPA dan IPS. Ya, saya nggak tahu sekarang mungkin masih dibagi ya kali ya. Tapi kalau zaman saya itu dibagi lah. Jadi Iya. SMA atau IPA atau IPS, dan saya Iya. di situ ambil IPA. Oke. Terus kalau ditanya hobi, sebenarnya hobi saya dari kecil itu sebenarnya bermusik. Jadi saya suka main musik. Musisi ya? Oke. Bukan musisi mungkin ya, jadi ya pemain musik aja Pemain lah musik, ya oke, gitu. oke. Nah hobi saya itu, dan kalau dari sisi akademis saya itu sebetulnya nggak jelek, tapi juga nggak ada yang outstanding. Jadi dalam pengertian ya nilai saya semua ya hanya di batas aja, hanya Rata-rata lah ya. Iya, hanya Oke. rata-rata saja. Dan nah itu adalah salah satu titik poin kebimbangan hidup saya sebetulnya, karena saya merasa diri saya pada saat itu tidak ada extraordinary di titik tertentu gitu. Iya. Kalau mungkin kan kalau yang berpendidik di saat SMA atau sudah SMA kan sebenarnya kan jenjang kita sebenarnya memilih ya. Iya, Karena kan kejuruan ya. Iya, Iya. karena kan kalau misalnya ingin melanjutkan ke kuliah, biasanya itu jalan kita Betul, seterusnya betul. gitu. Dan di situ saya bimbang karena ya kalau dilihat dari nilai saya rata-rata semua gitu, tidak Rata-rata semua. ada yang menonjol lah. Kalau mungkin ada yang menonjol di matematika mungkin bisa ambil jurusan mungkin seperti aktuari atau teknik atau sebagainya. Kalau biologi mungkin bisa kedokteran atau sebagainya. Betul. Nah kalau saya nggak ada, jadi bingung. Jadi di situ saya hanya tahu ya udah, berhubung hobi saya suka main musik. Saya pada saat itu ingin mencoba menjadi musisi pada saat itu, dan ingin mengambil kuliah jurusan musik pada saat itu gitu. Dilanjut? Nggak, lanjut. Lanjut, Apa yang membuat, karena kan nggak mungkin nih masa jadi tax consultant, Ya. certified lagi, tapi ijazahnya S1 isi gitu, atau IMDi gitu kan, jurusan bas gitu kan, nggak mungkin itu. Nah jadi kalau boleh dilanjut, pada saat itu memang itu adalah kebimbangan pertama saya dalam hidup ya. Iya. Setelah nantinya akan ada Iya. kebimbangan-kebimbangan lainnya. Cuma kebimbangan pertama itu adalah menentukan arah tujuan hidup saya ke depan pada saat SMA itu. Iya. Saya cuma tahu saya bisa main musik. Main musik ya. Kalau yang lain saya cuma rata-rata ya, berhubung
saya Kristen dari lahir, juga diajarin tentang memaksimalkan talenta dan sebagainya. Betul. Ya pada saat itu idealisme saya mengatakan berhubung Tuhan kasih talentanya main musik ya sudah merupakan tanggung jawab saya untuk mengembangkan talenta itu dengan serius. Ya. Maka dari itu saya memutuskan saya akan coba untuk kuliah jurusan musik. Jurusan musik. Dan pada saat itu untuk jurusan musik yang S1 yang paling bisa saya lihat itu adalah UPH. UPH. Karena UPH yang sampai sarjana kalau nggak salah. Soalnya sisanya kayaknya yang lain cuma sampai D3. Betul. Gitu. Dan ya udah saya mencoba. Tapi kan mungkin teman-teman buat yang belum tahu atau yang sudah tahu UPH kan terkenal uang papa habis ya. Betul. Maksudnya habis, benar-benar gitu. habis. Mahal guys. Iya. Jadi karena saya juga tahu saya lahir dari keluarga yang cuman cukup doang, tidak berlebih. Ya, tapi saya tetap berusaha pada saat itu. Iya. Saya berusaha dengan cara saya mencari jalur beasiswa. Beasiswa. Ya. Untuk musik nih, masih musik. Betul, ya. masih musik. Saya mencoba mencari jalur beasiswa. Yang pada saat itu pun saat saya memang sudah berdiskusi karena kan harus diskusi juga ya sama orang tua. Betul. Sebenarnya orang tua saya kurang setuju. Karena mungkin ya saya juga mengerti karena kan pada saat itu stigma musik itu bukan suatu hal yang bisa menghidupi keluarga kalau mediocre ya gitu. Jadi kecuali ya hit jadi musisi sukses mungkin bisa gitu. Cuman baru orang tua ya. Betul. Orang tua belum setuju ya. Betul. Belum apalagi setuju. calon mertua waktu itu. Betul. Beda. Jadi pada saat itu orang tua nggak setuju. Ditambah juga selain nggak setuju, seandainya mau setuju pun uangnya nggak ada. Oke. Nah prinsipnya kan gitu. Iya. Jadi ya udah karena saya ngerasa orang tua saya nggak bisa support, saya mencoba mandiri dengan cara ambil jalur beasiswa. Ambil beasiswa. Okay. Saya ikut audisi, dulu audisinya harus rekaman, saya harus rela-relain nabung pada saat itu kan. Jadi kan saat SMA saya sempat cari sambilan. Cari sambilannya tuh dulu kayak misalnya ngerjain PR temen. Nah dibayar atau enggak teman ada tugas kesenian suruh gambar, saya gambarin dapat uang atau enggak gitu-gitu. Nah itu yang saya pakai untuk saya coba rekaman untuk audisi lah pada saat itu. Audisi. Dan itu pun saya juga antar sendiri. Saya ingat banget saya bela-belain naik taksi dari rumah saya ke Karawaci itu di UPH hanya untuk submit dokumen beasiswa itu karena orang tua saya pada saat itu memang juga nggak mendukung ya. Gitu ya. Singkat cerita hasil keluar saya dapat beasiswa tapi hanya 25%. Jadi saya masih harus menanggung 75% biaya. Yang kalau dihitung itu pun tetap sangat besar dan orang tua saya nggak sanggup. Nah dari situlah saya mulai ibaratnya kalau mungkin melanjutkan dari seminar yang pertama tadi, mungkin sempat ada pertanyaan, kebetulan saya dengerin seminar pertama kayak kapan sih ini titik, kalau kita punya goal, kapan titik saya tuh harus menyerah sebenarnya gitu. Nah di saat itu saya belum merasa saya harus menyerah. Tapi entah kenapa berhubung juga ini kan keadaan ya, tidak ada pilihan, kalau mau dilanjutkan saya nggak bisa kuliah karena nggak ada yang membiayai pada saat itu. Jadi berhubung juga mungkin saya berprivilege karena saya sudah lahir dari keluarga Kristen, ya sudah saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini gimana? Saya harus jadi apa? Dan ya saya memulai dari hal yang paling simpel yaitu saya cuman sebatas berdiskusi sama keluarga saya gitu. Ya udah papa mama kalau nggak mau saya main musik, nggak mau saya ambil jurusan musik dan juga karena nggak ada biayanya, apa yang harus saya ambil? Jurusan apa yang harus saya ambil? Dan pada saat itu saya ingat banget mama saya hanya cuman selentingan aja gitu karena kan saya punya 2 kakak saya sudah kuliah, kebetulan dua-duanya kuliahnya itu di bidang IPA kalau pada saat SMA. Jadi kakak saya satu kuliah teknik, satu lagi kuliah komputer. Nah mama saya cuma bilang ya udah kita 3 bersaudara, kamu saudara pertama udah teknik, saudara kedua sudah komputer, kayaknya kamu nih yang belum punya jurusan IPS nih gitu. Ya kamu ambil ekonomi aja. Ekonomi. Ya di saat itu saya justru shock karena pertama saya udah susah payah ambil IPA di SMA ya, yang pada saat itu kan memang jurusan IPA tuh lebih sulit daripada jurusan IPS. Terkenal gitu. begitu. Tapi saya disuruh kuliah IPS dan pada saat dilihat dari raport pun nilai ekonomi saya paling jelek dibanding yang lain. IPA-nya bagus nih semua ya? Yang lain ya so-so aja lah, tapi kalau dilihat tuh ekonomi paling jelek.
Tapi entah kenapa mama saya suruh ekonomi gitu. Dan karena saya juga tidak punya pilihan, ya saya ya sudah memutuskan untuk nurut. Nah itu setelah itulah yang membuat akhirnya saya kuliah ekonomi, dan ternyata saat saya memutuskan untuk ya udah coba aja deh ekonomi, entah kenapa waktu Tuhan sangat tepat. Pada saat itu di sekolah saya tuh guru BP pada saat itu nyamperin saya, dia bilang, Wimpy ini masih ada 1 slot kosong untuk kategori beasiswa unggulan di Universitas Tarumanegara jurusan ekonomi akuntansi. Ekonomi akuntansi. Ya, pada saat itu saya ternyata yang terpilih untuk mengajukan pengajuan beasiswa itu. Ya. Karena kebetulan memang pada saat itu saya dapat ranking lah ya mungkin di saat itu. Ya udah, jadi saya benar-benar effortless. Saya sudah punya summary karena kan sebelumnya saya udah bikin summary itu untuk pengajuan beasiswa UPH. Kan. Jadi saya cuma sebatas saya ambil summary-nya, saya lempar submit ke Universitas Tarumanegara. Bentar ya. Ya, dan puji Tuhannya ternyata saya diterima beasiswa penuh di sana. Oh wow, kasih tepuk tangan dong teman-teman. Jadi saya bisa masuk kuliah ekonomi di akuntansi di Untar tanpa uang pangkal, bisa langsung masuk. Dan cuman bayar biaya semesteran, yang kalau dihitung pada saat itu juga, pokoknya kalau pada saat saya kuliah di Untar itu sudah langsung dikasih rincian biaya sampai lulus. Yeah. Mungkin supaya orang tua yang membiayai bisa tahu ya perkiraan biaya sampai lulus. Dan pada saat itu tuh bahkan biaya di Untar sampai lulus tanpa uang pangkal itu tetap lebih murah daripada biaya 75% yang saya masih harus tanggung untuk masuk doang di UPH. Wow. Jadi pastinya kalau saya jadi papa mama saya pasti milih Untar dong dari sisi ekonomi ya, karena sangat meringankan gitu ya. Udah. Dan tiba-tiba waktu Tuhan bisa pas seperti itu, di pikiran saya cuman, ya sudahlah mungkin disinilah saya harus belok gitu ya. Dari yang saya taunya saya cuman ingin main musik. Sepertinya inilah jalur belok saya pada saat itu. Tapi memang puji Tuhannya dari dulu saya itu punya kebiasaan dan dibiasakan dari kecil. Seperti juga yang dimention di sesi 1 seminar itu untuk selalu memberikan yang terbaik. Ya. Jadi saya itu ya habit itu yang saya bawa gitu, yang membuat saya tuh mungkin nilai di sekolah nggak jelek-jelek banget karena saya nggak suka dengan pelajarannya, to be honest. Tapi saya nggak mau dapat jelek, udah gitu aja. Saya cuma pengen kasih yang terbaik. Jadi itu habit yang saya coba maksimalkan gitu aja. Jadi berhubung ya udahlah karena sekarang jalannya di ekonomi, ya udah saya maksimalin aja. Gitu, dengan habit juga yang saya nggak mau saya tidak berprestasi pada saat itu. Ya udah, akhirnya singkat cerita kuliah ekonomi mulai lagi dari nol karena SMA-nya IPA, nggak ada background ekonomi. Harus mulai dari nol. Tapi puji Tuhannya dapat karir, bisa bekerja di Big Four company. Jadi kalau kita tuh istilah di ekonomi itu ada Big Four company. Jadi ada 4 perusahaan terbesar di dunia yang itu tuh menjadi inceran untuk mahasiswa-mahasiswa ekonomi pada saat itu. Jadi ada Deloitte, PwC, EY sama KPMG. Dan saya terpilih kebetulan saya lolos untuk dapat posisi associate di Deloitte. Dan disitulah mulai saya berkarir ekonomi sampai akhirnya saya dapat opportunity lagi untuk bisa memulai sendiri. Dan saya bisa menjadi saya yang sekarang gitu. Yang ternyata kalau sekarang saya lihat, saya pun sekarang masih sangat bisa bermusik. Gitu. Saya masih tidak kehilangan itu. Betul, saya masih bisa melayani di gereja. Saya juga beberapa kali bantu di gereja teman-teman. Saya melayani musik. Jadi saya tetap bisa menyalurkan hobi dan interest saya di musik. Tapi di satu sisi saya juga punya bekal untuk saya bertanggung jawab atas istri dan keluarga saya dan kehidupan saya. Jadi di situ saya ngerasa kayak memang benar, saya dulu pernah dapat quotes bahwa sebenarnya Tuhan itu punya jawaban atas doa kita tuh sebenarnya cuma 3. Pertama saya berikan. Kedua belum saatnya, mungkin nanti saya berikan. Dan yang ketiga adalah aku punya yang lebih baik. Gitu. Nah mungkin saya ngedapetin yang ketiga gitu. Jadi saya memang pengen jadi musisi, saya nggak dapet. Jawabannya bukan iya. Jawabannya juga bukan nanti karena sampai sekarang saya bukan musisi.
Tapi jawabannya ternyata adalah yang ketiga, bahwa Tuhan kasih saya yang jauh lebih baik. Jauh lebih gitu. baik. Jadi saya bisa bertanggung jawab Iya. atas keluarga saya. Di satu sisi pun saya tetap selalu bisa menyalurkan hobi Iya. dan kesenangan saya di musik. Iya, wow, kasih tepuk tangan dong teman-teman. Bahkan Ko Wimpi mungkin ketika jadi tax consultant ini main bass itu berasa sangat berharga dan bisa jadi tempat refreshing ya. Betul, betul banget tuh. Pastinya ya, ya kalau jadi musisi mungkin main bass ya udah jadi kewajiban dan harus ya. Tapi ketika sekarang punya pekerjaan lain, main bass rasanya pasti Stress relief ya. iya betul, menarik kan. Ada banyak hal teman-teman tadi teman-teman mungkin bisa catat ya. Kalau aku pribadi gitu ya, melihat dari sisi blessing orang tua gitu. Walaupun orang tua nih tidak setuju dengan hal ini tapi dia kasih arahan ke yang lain tapi berkat Tuhan ada di situ gitu. Buktinya bukan cuma dari yang UPH bisa diusahakan mungkin dari 75%-nya. Mungkin aku yakin kalau fight pun mungkin bisa ya kok. Tapi Tuhan kasih jalan yang lain melalui orang tua gitu. Makanya perkataan orang tua seringkali nggak sesuai sama keinginan kita tapi lihat dong blessing-nya ada di situ juga gitu ya. Jangan lupa buat catat dan kita juga mau dengar nih dari Kak Esther. Kak, mau tahu dong pendidikan Kak Esther nih selama dari zaman mungkin yang kelas 5 itu kemudian sampai sekarang. Kalau boleh tahu deh diceritain Kak. Iya. Backgroundnya sampai di pekerjaan sekarang gitu. Kayaknya nih menarik buat kita tahu. Iya, jadi tadi kan aku bilang aku putus sekolah ya di kelas 5. Iya. Dan aku putus sekolah itu aku kerja serabutan, kerja konveksi di sablon, kerja bantu bersih-bersih di rumah tangga juga pernah gitu. Dan aku berpikirnya saat itu adalah aku pengen ngebantu ekonomi keluarga gitu. Padahal itu salah. Maksudnya kalau aku bisa bilang ke anak-anak yang ada di posisi sama kayak aku saat itu, maksudnya kalau kalian ada anak-anak di sini yang ada posisi yang sama kayak saya itu salah pemikiran seperti itu karena kalian bisa bantu apa gitu loh dengan kalian putus sekolah dan kalian kerja ketimbang kalian berjuang selama beberapa tahun untuk menyelesaikan sekolah dan kalian akan bisa lebih ngebantu keluarga gitu. Setelah lulus itu Setelah ya? lulus ya. Nah kemudian saya putus sekolah. Saya bersyukur Tuhan taruh di hati saya, waktu itu saya udah lama gak ke gereja, keluarga saya juga udah lama gak ke gereja, tapi Tuhan taruh di hati saya untuk ayo ke gereja lagi, datang lagi sama Tuhan. Dan panggilan itu yang bikin saya mutusin untuk oke, saya mau cari gereja dimanapun itu, yang penting saya ketemu sama Tuhan. Dan saya benar-benar menyala-nyala di dalam Tuhan. Anak masih usia remaja 12-13 tahun saat itu. 12-13 tahun. Ya. Terus saya berkomsel dan kakak komsel saya tuh bilang kalau nama kamu Esther gitu. Esther itu di Alkitab adalah seorang ratu yang menyelamatkan bangsanya. Mungkin bangsa kamu adalah keluarga kamu. Dan satu identitas diri yang disadarkan itu mengubah cara pandang saya. Dan mungkin saat ini saya juga mau ingetin teman-teman di sini untuk kita tahu siapa identitas kita, yaitu sebagai anak Tuhan. Kita nggak perlu takut dan khawatir tentang apapun juga karena kita punya Bapa Raja di atas segala raja. Ya, terus satu identitas yang Tuhan bukakan itu, saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Saya cuma dikasih tahu, saya harus bisa menyelamatkan keluarga saya. Saya nggak tahu, saya bukan orang yang jago dalam berplanning langkah-langkah apa yang saya harus lakuin ke depannya. Saya cuman pada saat itu saya bekerja di satu gereja sebagai resepsionis di gereja, bantu bersih-bersih gereja juga. Saya ngelihat orang kantor di gereja itu tuh keren bagi saya. Kayaknya enak nih kerja kantoran. Gimana caranya ya bisa kerja kantoran? Mulai gitu. Dreaming nih ya. Mulai dreaming. Tapi aku juga nggak tahu gimana aku putus sekolah gitu. Gimana aku bisa kerja kantoran ya? Tapi aku waktu itu suka baca buku. Jadi karena aku kerjanya cuma resepsionis di gereja yang mayoritas cuma duduk bengong. Jadi aku luangin waktu itu untuk aku baca koran, baca di gereja aku juga waktu itu ada dia buka sekolah. Buka sekolah ada buku-buku di perpustakaannya. Saya cuma baca-baca aja itu. Dan kalau nggak salah saya tahu tentang sekolah paket itu dari satu koran deh. Dari satu koran. Nah saya mulai cari
gimana caranya saya bisa sekolah paket gitu. Dan akhirnya saya lanjut sekolah paket, saya kerja dan malamnya saya sekolah paket. Saya sekolah paket untuk mengejar ketinggalan karena saya udah putus sekolah cukup lama. Ya. Dan puji Tuhan saya bisa lulus sekolah paket, dan setelah saya lulus sekolah paket, saya lanjut ke SMK formal. Lanjut SMK formal Ya, setelah paket. Oke. lanjut ke SMK formal dan puji Tuhan saya bisa menyelesaikan SMK formal dan bahkan penyertaan Tuhan luar biasa banget. Waktu itu sempat ada ketakutan kayak aku dari kelas 5 SD langsung loncat ke SMK nih dengan Iya. anak-anak yang mereka tuh setiap harinya sekolah gitu. Tiap hari sekolah. Sedangkan Minder ya, muncul ya. sedangkan saya kerja gitu loh, saya kerja. Tapi puji Tuhan penyertaan Tuhan luar biasa. Bahkan aku bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dari anak-anak yang mereka Puji Tuhan. sekolah formal dari SD Iya. gitu. Jadi jangan takut dengan keadaan kita, dengan keterbatasan kita. Kayak yang penting kita lakukan yang terbaik, apa yang jadi bagian kita. Sisanya tuh Tuhan pasti bisa menjadikan berhasil semuanya gitu. Wow, boleh kasih tepuk tangan dong. Sekali lagi. Ayo colek kanan kirinya bilang, ayo bangun. Tadi aku cukup tertarik ya, kata Kak Esther kan dia langsung inget identitasnya. Nama kamu Esther gitu. Untung dia diingetin identitasnya, bukan diingetin nama kamu Esther, kamu mesti puasa 3 hari. Itu udah beda cerita ya, udah beda cerita ya teman-teman. Oke, buat teman-teman sekalian, jangan lupa kita akan adakan sesi tanya jawab. Nanti juga dari teman-teman panitia akan tayangkan mungkin ya di belakang ada Slido. Kemudian nanti teman-teman juga bisa tanya on the spot gitu. Buat yang malu-malu bisa tanya Slido. Tanyanya khusus untuk narasumber ya, buat hostnya jangan ditanya-tanya, susah soalnya pasti pertanyaan kalian. Ya, kita akan lanjut. Buat Ko Wimpi, Ko kepengen tahu dong gimana sih menurut Koko nih apa yang bisa mengantarkan Koko sampai di titik ini? Yang membuat Koko tuh kayak sadar bahwa gua tuh nggak akan bisa kalau nggak ada ini terus sampai di titik ini gitu. Karena kan gini, faktornya kan banyak, mungkin dari tadi hobi, kemudian ada pendidikan, tapi yang menurut Koko apa sih yang mengantarkan Koko sampai titik ini gitu? Kalau menurut saya yang mengantarkan saya bisa sampai titik ini, pertama nggak lepas juga dari dari peran keluarga. Peran keluarga. Karena memang puji Tuhannya yang tadi saya bilang privilege satu-satunya saat itu yang saya punya adalah orang tua saya sudah kenal Tuhan sejak saya lahir. Iya. Dan itu the only privilege yang saya punya dan saya sangat bersyukur akan itu. Iya. Dan mungkin hal juga yang mengantarkan saya bisa mencapai saya yang sekarang selain karena ada keluarga yang membantu, yaitu saya itu punya habit untuk selalu membiasakan selalu kasih yang terbaik tanpa bertanya-tanya kenapa gitu loh. Maksudnya mungkin kan kita ya gitu. Maksudnya saya hobi musik kok ditaruh di ekonomi gitu. Kalau misalnya saya idealis mungkin saya akan berusaha untuk putus gitu, malas-malesan dan sebagainya. Tapi saya nggak mau berpikir seperti itu. Saya pokoknya ingin ya udah kalau memang seperti ini, saya yakin setiap jalan saya itu pasti ada penyertaan Tuhan. Jadi bentuk tanggung jawab saya ya adalah setiap di mana saya berada ya saya harus kasih yang terbaik. Jadi kalau pada saat itu jalan saya memang ternyata diarahkan ke ekonomi, terlepas dari musik, ya saya akan berikan yang terbaik. Dan itulah yang menurut saya titik poin juga kenapa hasilnya ya adalah IPK saya cukup baik sehingga saya pun bisa keterima bekerja di Big Four company gitu. Yang itu pun juga sebenarnya kan menjadi pengantar jalan saya ya sampai saya menjadi saya yang sekarang itu. Dan terakhir yang saya juga selalu coba tanamkan dan saya juga setiap ada kesempatan untuk sharing ke teman-teman saya juga selalu sampaikan ke teman-teman. Saya selalu sampaikan untuk jangan lupa bersyukur. Karena karena apapun kehidupan kita, apapun fase dalam kehidupan kita yang kita sedang alami sekarang, pasti tetap akan ada sesuatu yang bisa kita syukuri gitu loh. Jadi walaupun pada saat itu kesannya saya nggak sesuai jalan yang saya maunya musik tapi ke ekonomi, saya berusaha untuk tetap bersyukur gitu loh. Hasilnya adalah apa? Dengan saya selalu bersyukur, saya menjadi orang yang lebih bahagia. Lebih bahagia. Gitu. Jadi saya
tidak terlalu membandingkan hidup saya dengan hidup orang lain. Saya bersyukur akan apa yang sudah saya terima sekarang. Saya lebih fokus dengan apa yang Tuhan sudah kasih dan percayakan kepada saya. Dan itulah sebenarnya kalau untuk diri saya salah satu kunci saya itu bisa menjadi saya yang lebih bahagia. Ya. Gitu. Jadi itu sih penyertaan keluarga dan selalu mencoba memberikan yang terbaik dimanapun. Yang terbaik. Dan yang terakhir saya selalu mencoba untuk bersyukur dengan kondisi apapun. Ya, sekalipun keadaan nggak sesuai dengan keinginan kita kan. Betul. Tapi betul. Karena saya yakin yang tadi Tuhan sudah punya jalannya gitu dan Tuhan itu selalu menyertai setiap langkah. Jadi suatu hari nanti kalau mungkin sekarang fasenya lagi kurang baik, ya mungkin itu emang harus dilewati. Proses yang harus kita lewati untuk kita bisa memperoleh yang sebenarnya Tuhan mau kita tuh sampai di situ gitu. Dan pasti nanti saat kita sudah sampai, kita akan ngerasa, oh itu ya jadi kenapa saya harus ngelewati semua yang itu. Jadi kalau teman-teman lagi ngalamin fase itu, menurut saya sih tenang aja, itu waktu yang akan ngejawab. Sepanjang teman-teman tekun selalu kasih yang terbaik, mencoba bersyukur, pasti waktu yang akan menjawab sampai akhirnya teman-teman dapat jawabannya sendiri. Gitu. Cakep, kasih tepuk tangan dong. Yang pertama keluarga, kasih yang terbaik dan bersyukur. Kita tanya ke Kaiser. Kak, perjalanan kakak kayaknya struggle-nya nih naik turun ya, luar biasa ya. Nah, pengen tahu dong dari yang tadi kan ngomong tentang perekonomian, kemudian minder juga, kemudian lanjut kuliah dengan paket ini dan itu. Menurut kakak sendiri, menurut Kaiser apa yang bisa membuat Kaiser ada sampai di titik ini? Dengan banyaknya struggle nanti kita mungkin bisa obrolin lagi ya. Kita bisa tanya lagi. Tapi menurut kakak apa? Faktor apa yang bisa bikin kakak ada di titik ini? Apa ya? Panitia boleh siapin tisu ya? Keyboardis boleh main ya, lagu-lagu sedih boleh juga. Gak tahu boleh ya. Gak? Mungkin yang pertama pasti motivasi aku adalah yang pertama adalah keluarga. Keluarga. Jadi satu panggilan itu yang jadi motivasi aku untuk aku nggak nyerah kejar mimpi aku. Iya. Dan juga bagi aku dalam segala hal aku selalu andalkan Tuhan. Jadi andalkan Tuhan di sini bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain dan ya udah Tuhan aja yang kerjain gitu. Yeah. Jadi andalkan Tuhan bagi aku adalah aku lakuin yang terbaik bagian aku. Hasilnya gimana aku nggak pernah khawatir selama aku udah mengukur bahwa aku udah lakuin yang terbaik gitu. Jadi outputnya seperti apa? Sama nih kurang lebih ya dengan value yang. Ya, outputnya seperti apa aku selalu serahin ke Tuhan gitu. Karena aku sering kali kayak ngalamin kerja sambil kuliah tuh nggak gampang gitu kayak. Di kerjaan tuh waktu udah seharian full, terus malam harus kuliah, terus tahu-tahu waktu berjalan kita setiap 2 bulan UTS, 2 bulan UAS gitu, dan buku-buku kuliah tuh tebel-tebel gitu kan, bahasa Inggris lagi gitu kan, jadi kayak, aduh ini udah waktunya UTS aja, materi belum masuk semua gimana kayak nih? Relate gitu. Iya, materi belum masuk semua, jadi aku tuh cuman kayak ya pertama aku datang dulu gitu sama Tuhan ini gimana bagi aku IPK itu penting gitu. Emang itu hanya nilai akademis, tapi untuk kita bisa masuk ke satu perusahaan yang kita pengen, itu yang pertama yang dilihat gitu. Itu yang pertama yang dilihat. Jadi bagi aku, Tuhan aku nggak mau IPK aku di bawah 3, aku bilang gitu. Aku pengen bisa lakuin yang terbaik. Jadi kayak ya udah tuh aku datang aja dulu sama Tuhan, kayak nangis sama Tuhan gimana nih aku pengen bisa lakuin yang terbaik, tapi ini banyak banget yang harus diiniin. Ya udah, jadi aku tetap berusaha bagian aku. Kadang kayak malam tidur tuh kurang, jadi sambil belajar pulang kuliah masih belajar lagi di rumah. Kadang ketiduran jam 2 bangun belajar lagi sampai jam 4 tertidur lagi kayak gitu. Jadi kayak jadi aku cuman kayak lakuin yang terbaik aja bagian aku dan selebihnya Tuhan gitu. Itu sih yang selama ini yang aku pegang. Ini dia, kasih tepuk tangan dong teman-teman. Ya buat kaum rebahan tolong ya, disimak nih kaum rebahan ya, tolong bisa sampai titik ini di usia 31 tahun itu kurang tidur, belajar ya, harus dilakukan, bukan tidur scrolling, tidur lagi scrolling TikTok.
Nggak ada habisnya. Kita tahu sampai saat ini pasti mereka berdua masih sering belajar dan kita bisa tarik kesimpulan dari dua gestar kita yang luar biasa ini, ada Ko Wimby dan juga Chester, sama-sama mau kasih yang terbaik maksimal dalam hal yang sedang digeluti gitu. Di sini ada yang IPK-nya di atas 3? Ada? Ada yang lain? Boleh? Boleh, ayo dong, pede dong. Di atas 3? Ada? Banyak ya. Ini yang nggak pada angkat tangan di bawah berapa nih? Di bawah 1? Di bawah berapa nih? Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih sekolah ya, belum kuliah, jangan lupa untuk set standar goalnya nanti kepengen IPK berapa. Jadi tahu gitu. Jangan sampai ini orang-orang sukses IPK-nya nih kira-kira berapa gitu. Jangan sampai teman-teman udah mengucap syukur tuh, sujud syukur IPK 1,5, jangan. Jangan ya. Oke, Kak kepengen tahu nih, kita akan ngomong tentang pencapaian nih barusan nih. Sekarang gue sendiri kepengen tahu dong struggle apa nih yang dihadapi di dunia pekerjaan. Teman-teman masih ingat gak? Ada yang ingat gak kerjaan dari Ko Wimby dan juga Chester? Ada yang masih ingat? Dapat segelas kopi habis ini? Kalau yang masih ingat, ada? Ya? Akuntansi. Ada yang masih ingat yang lain? Bro? Sedap, kasih tepuk tangan dong. Tolong panitia, kopi. Just kidding. Oke, nah kalau kita ngomongin tentang tax consultant lagi, itu pasti berhubungan dengan namanya duit. Yes. Berhubungan erat dengan apa ya? Lu bisa kerja dengan benar integritas atau lu bisa mau curang sekalian dan ambil keuntungan sesuka hati. Ini value yang teman-teman mungkin gak bisa dapetin di tempat lain selain mesti diajarin dari dalam gereja. Dan siang hari ini kita mau belajar gimana sih kira-kira struggle yang dihadapi di dunia pekerjaan. Bukan cuma di gereja teman-teman, ini di real life kita, pekerjaan kita. Apa sih yang dihadapi gitu. Ko Wimby boleh kok share apa yang struggle di pekerjaan ya. Jadi tadi betul seperti yang disampaikan, saya tax consultant. Tax consultant itu adalah konsultan pajak dalam pengertian saya adalah orang yang menghitung pajak orang kaya. Kurang lebih seperti itu. Karena biasanya yang terkait yang sangat butuh konsultan pajak tuh biasa kaum orang kaya lah ibaratnya seperti itu. Jadi saya ngitungin pajaknya orang kaya dan struggle yang selalu saya alami adalah semakin orang kaya itu semakin tidak berkenan untuk mengeluarkan uangnya untuk membayar pajak. Justru itu ya? Ya. Jadi gitu. kalau ada yang orang ngomong nanti kalau gue udah banyak duit baru gue bayar pajak, itu bohong ya? Bohong. Bohong banget ya? Bokis itu ya? Karena kita coba ngomong dari nominal aja gitu. Orang yang punya penghasilan 1 juta per bulan, kalau pajaknya 10% mungkin dia hanya mengeluarkan 100.000. Tapi kalau orang yang penghasilannya sebulan 1 miliar, dia harus ngeluarin 100 juta per bulan untuk bayar pajak. Dan itu kan secara nominal bukan angka kecil. Betul. Nah, tugas saya adalah beberapa konsultan pajak itu justru mengakomodir, istilahnya tuh mereka tuh wajib pajak ya. Mengakomodir wajib pajak untuk ya udah kita lakukan aja. Selipan sana, selipan sini, kebohongan sana, kebohongan sini, supaya pajaknya lebih murah. Tapi dengan cara yang tidak tepat menurut saya, karena yaitu menyalahi aturan undang-undang yang berlaku. Nah, saya mencoba untuk menanamkan prinsip ke klien-klien saya bahwa ya saya coba kasih pemahaman baru bahwa ya sebenarnya intinya sih pemahaman yang saya berikan adalah supaya klien-klien saya, wajib pajak saya itu lebih taat untuk membayar pajak. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya bukan menjadi konsultan yang ngikut ngakalin perpajakan klien-klien saya, tapi saya mencoba ngasih himbauan supaya klien saya itu lebih bisa dan lebih taat untuk membayar pajaknya. Menarik seperti itu. Ada satu momen yang bisa diceritain nggak? Kira-kira pengalaman yang diingat banget nih. Kira-kira aduh ini singko ini nih susah banget nih. Atau
gue mau nggak mau hampir ikutan Jadi, bohong nih, nipu nih gitu. Jadi sebenarnya sih perihal seperti ini tuh kalau setelah saya dalami mirip juga sih dengan hubungan antara dokter dengan pasien. Oke. Jadi kan pasien sakit, datang ke dokter. Dokter sudah bilang supaya nggak sakit harus minum ini dan rutin olahraga misalnya. Tapi kan keputusan selalu ada di pihak pasien. Kalau pasien memutuskan untuk tetap tidak mau olahraga dan tidak mau minum obatnya, ya maka resiko tanggung penumpang. Seperti itu. Cuman minimal si dokter sudah melakukan tugasnya dengan memberitahu jalan yang benar. Ya. Nah, saya juga punya prinsip seperti itu terkhusus untuk wajib pajak saya yang memang pada saat mungkin di fase itu masih belum mau. Nah, gitu. Jadi saya sudah kasih tahu Bapak Ibu ini tuh gambarannya. Sebenarnya kalau Bapak bayar pajaknya memang nominalnya secara nominal mungkin masih besar. Contoh misalnya kekayaannya 1 miliar dia harus bayar pajak 300 juta misalnya. Secara nominal memang besar 300 juta. Tapi yang Bapak Ibu harus ingat adalah Bapak Ibu kan masih bisa hidup dengan sisa 700 jutanya. Dan hidupnya itu akan lebih tenang. Karena tidak ada pajak yang Bapak Ibu curi Belum ibaratnya bayar, ya curi atau ini gitu. Nah saya selalu mencoba menanamkan itu. Tapi kalau ternyata tetap tidak mau, ya seperti layaknya dokter dan pasien, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa kan, gitu. Cuman semisalnya pun nanti terjadi masalah, misalnya dapat tax audit dari Dirjen Pajak ya, saya tetap akan selalu bantu semaksimal saya, prinsipnya seperti itu. Oke. Boleh tahu nggak kok, paling gede klien boleh tahu nggak nangani nominal sampai berapa sih? Kalau untuk pajak itu, kalau boleh ya, kalau boleh tahu. Mungkin saya nggak bisa sebut namanya, cuman klien saya itu ada yang bayar pajak tahunannya, tahunan pajak dia itu setara dengan ya satu rumah mewah di Pantai Indah Kapuk lah. Satu rumah mewah di Pantai Indah Kapuk. Ya, jadi Pak Gembala langsung mikir berapa nih kira-kira gitu. itu pajaknya ya, bukan total kekayaannya. Pajaknya ya. loh, iya bener ya. Berarti berapa persennya tuh? Ya 30% kurang lebih. 30, oh wah. Ya kerjanya apa tuh? Ya kadang-kadang miris ya ngelihat, oh ini banyak sekali ya. Coba saya punya sekian persen. Nah itu itu dia. Aduh, nggak ada habisnya ya. Oke, kalau Kak Esther gimana Kak? Kepengen tahu dong. Ini kan tadi Kak Wimpi ya, dia harus jelasin, dia harus tetap punya integritas untuk bisa setidaknya dia jadi berkah juga dalam pekerjaannya dengan ngomong ngasih tahu kepada kliennya untuk taat dan bayar pajak gitu. Buat kalau Kak Esther sendiri dengan pekerjaannya, ini kira-kira struggle apa yang dihadapi gitu? Struggle-nya pasti kalau aku kerja kan. Aku pernah juga kerja di Big Four dan kayak pressure dari atasan gitu ya. Pressure dari atasan yang kayak kadang ngerasa ini dia manusia atau bukan ya. Kayak gitu, jadi kayak gimana Dikasih untuk satu contoh dong. boleh nanti. Soalnya saya juga di Big Four gitu. Iya. Dimana kalau sakit bukannya diizinin tapi disuruh ke klinik suntik vitamin terus balik kantor lagi gitu ya. Iya, kurang Ini lebih direkam nggak? kurang lebih seperti itu sih ya. Jadi kayak gimana untuk kayak kita bisa mengimbangi gitu kayak permintaan dari atasan dan kita kadang-kadang juga harus kerja tuh di luar jam kerja. Misalnya kayak kalau aku kalau kerjaannya lagi banyak banget gitu kayak hari Sabtu atau Minggu tuh kadang-kadang bisa sambil kerja juga di rumah gitu. Dan kadang ada sih kayak perasaan udah lakuin yang terbaik tapi nggak dinotis gitu loh. Ya nggak dinotis sama atasan. Cuman ya balik lagi pegangan aku adalah untuk teman-teman mungkin yang udah kerja juga di sini. Yaitu kalau 3 ya 23. Sudah, gitu. Apapun juga yang kita lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi aku pada saat itu cuman bilang ya udah bos aku adalah Tuhan gitu. Jadi aku nggak peduli kalau bos aku Tuhan, aku nggak peduli apakah bos aku yang di dunia ini notice kerjaan aku atau enggak. Ya, jadi dan aku ngerasa sih kayak saat aku lakuin yang terbaik tuh peluang-peluang tuh Tuhan bukakan gitu. Wow. Ya. Ya.
berkatnya tuh nggak cuma dari satu pintu ya. Iya, Jadi betul. terbuka Bahkan karena sekalipun di saat atasan kita nggak notice, Tuhan bisa buka cara dengan jalan yang lain. Oke, pressure dari bos yang paling nyebelin apa? Boleh kasih tahu dong? Pressure yang paling nyebelin sih lebih kayak apa ya? Mau disebut nama bosnya? Nggak usah? Oke, nggak usah, jangan. Boleh. Iya. Mungkin kalau dari kalau sekarang enggak ya, Iya, yang bos aku berat baik. gitu loh. Ada Oke. teman kantor soalnya. Oke. Oh. Tolong dipahami, hampir hostnya Enggak, menjebak. bos-bos yang sekarang menjebak. baik banget. Iya. Karir ini karir. Salah ngundang host. Iya. Kalau dari pekerjaan sih, kalau menurut aku lebih kayak oke, masih manageable gitu bagi Oke, aku. oke. Mungkin lebih kayak ke hubungan yang maksudnya dia tuh kayak terlalu baper, terlalu Oke. ya lebih menurutin emosional bos sih. Oh, Bagi aku oke. itu yang lebih kesulitannya. Oke. Oke, kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Ko Wimpi dan juga Kak Esther. Oke teman-teman, kita boleh mulai untuk buka pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita nanti akan selingi kalau ada. Apabila ada nanti mungkin juga ada teman-teman yang bisa angkat tangan. Kalau mau tanya boleh ya. Teman-teman mungkin tadi teman-teman kepengen tanya hal-hal yang dialami dan dilewati. Mungkin dari tadi kan belum ada pertanyaan-pertanyaan seperti Ko Wimpi kalau gitu pacarannya kapan kok gitu. Kerja mulu. Chester gimana Ci? Yang baper tuh sampai baper gimana sih gitu, boleh juga ya. Yang kepengen tanya boleh angkat tangan, nanti teman-teman panitia akan bantu. Atau kalian bisa scan barcode yang ada di depan. Itu barcode Slido kan ya, bukan QRIS ya, bukan QRIS persembahan ya. Oh bukan, memastikan ya. Oke, sembari kita nunggu aku kepengen tanya nih. Di dalam perjalanan bertahun-tahun itu, Koko dan Cici ya. Hal apa yang paling pernah kejadian yang momen yang membekas dan membuat kalian tuh semakin menghargai hidup ini, dan bukan hanya perjalanan dari kekristenan, kemudian dari nilai-nilai keluarga, bahkan pekerjaan yang membuat kalian tuh sangat mensyukuri gitu apa yang Tuhan kasih sampai hari ini gitu. Boleh tahu dong momen apa? Mungkin momen yang tadi sempat saya belum ceritain adalah momen transisi saya pindah dari karyawan di Big Four Company dan memutuskan untuk memulai usaha saya sendiri, untuk membuka kantor akuntan sendiri. Jadi pada saat boleh kok disebutin supaya teman-teman tahu apanya tuh? Kantornya, usaha sendirinya yang sedang dibangun. Nama kantornya ya. Kantor saya itu brandnya Oliver & Co. Itu berkantor di Alam Sutra. Ya khusus untuk menangani audit dan perpajakan seperti itu. Nah jadi sebenarnya momen yang harus disyukuri adalah momen saat saya harus mengambil keputusan apakah saya resign dan memulai gambling tuh ya, usaha sendiri, buka kantor sendiri. Di saat, untuk informasi, posisi pada saat saya resign itu saya sudah asisten manajer. Jadi dengan gaji yang sangat cukup. Dan pada saat itu saya sudah berkesempatan untuk beli properti pertama saya melalui cicilan. Jadi saya sudah punya cicilan tetap. Dan di saat itu saya sudah pacaran sama yang istri saya sekarang. Mantan pacar ya? Iya, mantan pacar yang sudah jadi istri. Jadi kebimbangan itu karena saat saya resign saya masih punya tanggungan cicilan untuk properti, dan di situ pun saya juga sebenarnya lagi harus nabung untuk menikah, kurang lebih seperti itu. Dan apakah saya mau resign atau enggak? Karena dengan saya resign, saya memulai usaha yang baru, itu sama aja kayak mulai dari nol dari sisi penghasilan. Jadi ibarat, ya mungkin kalau saya belum punya tanggungan, belum punya cicilan, beda cerita ya. Mungkin lebih berani gitu. Pada saat itu saya sudah punya tanggungan dan saya sudah punya cicilan gitu. Dan keputusan itu, puji Tuhannya kembali kenapa saya bersyukur adalah ya saya punya keluarga dan yang sekarang menjadi istri saya itu adalah yang suportif. Jadi saya berdoa tentunya kepada Tuhan, tapi tidak lupa saya juga berdiskusi sama keluarga dan yang pada saat itu jadi pacar saya. Saya kasih tahu gitu loh, posisi saya sekarang ini, gaji saya sekian,
saya punya cicilan sekarang sekian, kalau kamu jadi saya gimana? Boleh mendingan resign mulai lagi baru atau enggak? Oke. Atau ya udah lanjutin aja kerja gitu. Dan pada saat itu memang papa mama dan calon istri pada saat itu support ternyata gitu loh. Yang padahal saya justru malah dari lubuk hati saya lebih takut. Karena kan ya hilang penghasilan nih Betul. ibaratnya. Pasti gitu. itu ya, itu yang Dan pasti. itu yang udah pasti hilang. di depan Iya, mata kan. iya. Penghasilan hilang, tapi cicilan dan biaya hidup tetap jalan gitu. Iya, Jadi iya. tapi entah kenapa keluarga papa mama dan calon istri saya pada saat itu ya bilang bahwa nggak apa-apa, coba aja Support gitu, support gitu. Dan tentunya tapi saya juga tidak berjalan dengan buta ya, maksudnya kayak jalan tutup mata sebelah gitu. Saya juga bikin indikator dan parameter, dalam pengertian tuh saya udah hitung-hitung dikit lah. Kalau misalnya saya nggak punya penghasilan lagi tapi biaya ini berarti kurang lebih setiap bulan keuangan saya akan minus berapa. Dengan saya juga saat saya resign tentunya saya harus udah punya tabungan dulu kan supaya kalau misalnya ke ekonomi saya minus bisa di cover dengan tabungan. Dan terakhir saya bikin istilahnya batasan waktu untuk ini gitu. Jadi batasan waktu dalam pengertian Limitnya ada ya? Limit ya. Jadi saya limit 1 tahun. Saya kalau memang saya mau resign dan saya memulai usaha, saya limit pada saat itu memang 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun keekonomian saya justru sangat terpuruk, ya mungkin ini bukan jalannya. Saya akan kembali bekerja. Jadi minimal saya juga punya plan B-nya atau exit plan-nya. Jadi saya nggak cuman berjalan dengan blindfold ya, atau misalnya nggak lihat kiri kanan gitu. Saya juga buat exit plan. Ternyata puji Tuhannya setelah saya jalankan selama setahun, perekonomian saya bukannya berkurang malah bertambah dan bertambah terus sampai sekarang. Oh wow, kita kasih tepuk tangan teman-teman. Kaister, momen apa yang membuat Kaister tuh ini pelajaran berharga banget dalam hidup gua nih gitu? Momen apa ya, momen yang bagi aku pelajaran berharga itu saat aku udah lulus sekolah, terus aku pengen lanjut kuliah, dan bagi aku tuh itu momen yang saat aku bisa nyelesain kuliah aku itu satu yang membuka pintu bagi banyak kesempatan buat aku sih untuk bisa bekerja, dan bagi aku itu momen yang titik awal bagi aku untuk bisa ini. Untuk bisa? Untuk bisa punya banyak kesempatan. Banyak kesempatan sekalipun struggle-nya banyak gitu ya Kak? Iya. Ada nggak struggle yang membuat Kaister tuh waktu berjuang tuh merasa bahwa wah Tuhan baik banget dalam momen ini dan mengantarkan itu kepada kesempatan-kesempatan yang lain gitu? Iya ada. Jadi pas kapan dan umur berapa, kalau masih ingat boleh diceritain dikit ya? Gimana tadi pertanyaannya? Kayak dalam momen apa Kaister merasa bahwa ini ya momen aha momen saya atau turning point supaya Tuhan tuh bawa sampai ke titik ini gitu, momennya gitu. Pada saat mungkin umur berapa atau itu yang membuat pada akhirnya tuh dikenang sebagai wah gue belajar banyak di sini gitu. Ya lebih itu sih jadi pada saat aku lulus sekolah ya, terus aku pengen kuliah kan, bukan pengen kuliah sih, jadi kayak aku mikir kayak aku cuma lulus SMK tuh bagi aku kayaknya aku nggak bisa lakuin banyak hal deh kalau cuma lulus SMA. Nah terus aku pengen bisa kuliah tapi aku nggak tahu gimana caranya. Terus ada orang yang bilang ke aku kayak yaudah kamu mau kuliah di mana, kamu cari aja kampus yang kamu pengen gitu. Nah terus aku sempet ikut program beasiswa full di Trisakti School of Management, tapi aku nggak lolos di tahap terakhir. Jadi aku dapat beasiswa tapi hanya untuk uang pangkal, uang semesterannya tetap harus bayar. Hitung-hitungan aku nggak mampu untuk bayar itu. Dan kebetulan ada orang yang menawarkan seperti itu gitu. Ada orang yang menawarkan untuk aku kuliah. Nah terus jadi ya udah, karena aku udah dapat beasiswa untuk uang pangkal, aku masuklah daftar di situ di Trisakti. Jadi aku hanya bayar uang semesterannya.
Tapi di tengah jalan belum sampai aku dibiayain, belum sampai ini orang itu bilang kayak sorry aku nggak bisa biayain kamu kuliah gitu. Oh, Ya, PHP karena ya? ya ya pahit semacam juga. itu. Jadi kayak sorry nggak bisa biayain kamu kuliah karena suami saya tidak mengizinkan gitu. Oke. Dan itu saat itu saya udah daftar gitu. Oke. Dan aku tuh cuman kayak bisa nangis doang sama Tuhan, Tuhan gimana nih? Aku nggak mungkin cerita juga ke mama aku gitu. Karena kalaupun aku cerita mamaku juga nggak bisa bantu. Aku yang ada malah bikin dia kepikiran gitu kan. Tapi kalau sekarang aku flashback kayak aku justru bersyukur gitu hal itu terjadi. Karena kalau orang itu nggak menawarkan aku untuk bantu aku kuliah, aku nggak sepede itu daftar di Trisakti sih. Karena Tuhan Oh, kayaknya wow. tahu, kayak Tuhan tahu kalau iman aku tuh nggak sebesar itu. Iya. Aku tuh mungkin karena aku orang finance ya, Iya. jadi hitung-hitunganku tuh realistis gitu loh. Iya. Aku udah ada plan di aku kuliah, aku hanya pengen di kampus yang menurut aku bisa bayar gitu. Iya. Tapi karena orang itu ngomong, jadi aku daftarnya di Trisakti gitu. Dan karena aku juga udah dapat beasiswa untuk uang pangkal kan, jadi aku memberanikan diri untuk aku daftar di situ. Tapi di tengah jalan ternyata orang itu tidak bisa membantu aku untuk biaya kuliah. Dan tapi di situ Tuhan tunjukin kalau yang bikin aku bisa kuliah tuh bukan manusia gitu loh, Iya, tapi penyertaan Tuhan ternyata. Dan memang ternyata Tuhan yang cukupin ya. iya, Tuhan yang cukupin seiring berjalannya waktu. Iya. Walaupun hitung-hitungan aku kayak nggak bisa nih gitu, aku nggak bisa bayar iya, gitu. iya, Dan itu bagi aku bisa lulus kuliah itu adalah turning point aku. Aku bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar gitu untuk aku bisa kerja di sana. Wow, luar biasa. Kadang hitung-hitungan manusia nggak sama hitungannya Tuhan ya. 5 roti 2 ikan buktinya bisa kasih makan 5.000 orang. Buktinya daftar karena di PHP ini ya lulus juga karena Tuhan ya. Kita kasih tepuk tangan sama-sama sekali lagi. Teman-teman, start lagi kita akan masuk ke tanya jawab. Tapi dari dua narasumber kita, dari Ko Wimpi dan juga Kak Esther, aku narik satu kesimpulan di mana gini. Dari banyaknya perjalanan hidup yang mereka lewati, struggle yang mereka lewati, tidak lepas dari peranan dari lingkungan. Yang pertama, lingkungan gereja. Betul ya? Yang kedua, lingkungan keluarga. Kemudian mereka punya kebiasaan dan punya value yang begitu luar biasa. Kalau sampai hari ini mereka ada, mereka hasil dari segala sesuatu yang mereka lakukan dengan maksimal. Baik, Ko Wimpi dan juga Kak Esther, pertanyaan yang sebelum kita, pertanyaan yang terakhir, aku pengen tanya dong, menurut Koko dan Cici, peranan komunitas gereja di anak-anak muda sampai sekarang, menurut Koko nih, dari dulu mungkin ada di gereja, kemudian terus lewati pekerjaan-pekerjaan atau kuliah nih yang sekuler nih, punya peranan apa gitu dari gereja gitu, hubungannya kayak karena gue ada di youth, karena gue tertanam di gereja ini, kemudian gue punya pola pikir atau apa, pengaruh nggak? Pengaruh banget. Oke. Jadi Boleh. saya juga yang karena keluarga saya lahir keluarga udah Kristen, jadi saya dari kecil udah sekolah minggu. Sekolah minggu, Ya, oke. dan saya ngerasa peranan penting sekolah minggu dan komunitas gereja untuk saya sampai sekarang adalah saya punya rem. Oke. Nah itu, jadi di saat saya yakin kalau saya tidak berkomunitas di gereja, mungkin rem saya blong Blong. gitu. Nabrak dong ya. Sebagai contoh konteks, karena hobi saya bermusik, Iya. saya udah ngeband dari saya SMP. Oke. Dan selayaknya Festival. anak band, festival, manggung sana sini, Iya. pasti sangat banyak dong godaan dong. Betul. Apalagi saya cowok gitu. Iya, kesempatan untuk cobain ini, Betul, cobain itu. itu betul ya? sangat banyak dan Iya. itu komunitas gerejalah dan sekolah Iya. minggulah yang buat saya selalu ngerem. Jadi Iya. saya nggak pernah sekalipun untuk terlibat bahkan alkohol dan sebagainya pada saat itu. Sempat kayak dunia malam gitu-gitu? Pada saatnya itu di gereja karena saya berkomunitas sel, jadi saya punya remnya. Wah, puji Tuhan. Wow, kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Thank you Ko. Kak Esther, menurut Kak Esther sendiri nih, peranan gereja dalam kehidupan sekuler, dalam kehidupan berkarir gitu, pengaruhnya gede nggak? Iya, tentu aja pengaruhnya sangat besar banget sih. Apalagi komunitas yang kecil ya, atau komsel itu sangat membantu. Kelompok kecil gitu ya, kelompok komsel. kecil ya, Yes. komsel. Jadi berkomunitas di dalam komsel bagi aku itu
membantu membentuk aku gitu. Ya mungkin memang kadang kita berpikir kayak males gitu komsel, kayak orang-orangnya juga begitu-gitu gitu. Maksudnya kita selalu melihat kekurangan, ya sebenarnya itu membentuk kita juga gitu. Toh kita juga sama, nggak sempurna gitu. Ya. Jadi kayak sangat membantu sekali sih, kayak teman-teman sharing dari teman-teman itu kadang-kadang bisa menguatkan, kesaksian itu menguatkan dan memberikan pandangan yang baru juga. Oke, nice. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Oke, waktunya kita akan mulai untuk tanya jawab. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Boleh, dari teman-teman panitia dibantu. Iya. Dengan siapa, dari mana? Halo, nama aku Irvin. Oke, silakan Vin. Tanya ke Koko atau ke Cici, silakan. Aku mau ada pertanyaan untuk Ko Wimpi. Oke. Mau nanya nih Ko, waktu dulu Ko Wimpi sama ortu tuh ambil keputusan untuk ambil kuliah ekonomi ya Ko ya? Yes. Yang bisa dibilang mungkin bukan keinginan Ko Wimpi sendiri gitu. Yes. Mungkin ada nggak sih kok kayak cara Ko Wimpi jalanin perkuliahan pada masa itu, karena kan mungkin mindset awalnya kan emang intunya di musik kan. Ya. Ada nggak mungkin ada titik perubahan kayak gue nih harus benar-benar fokus di ekonomi gitu, gue nggak bisa kayak sembari musik, atau mungkin karena mungkin awalnya Ko Wimpi pas ngajalin perkuliahan itu nggak terlalu into kan dengan perkuliahan tersebut gitu. Yeah. Ada nggak sih kok untuk kayak mindset gue harus berubah nih gitu. Yeah. Paling itu dong sih kok. Sedang dialami kayaknya ya. Iya. Oke. Silakan kok. Jadi saat saya kuliah ekonomi pun, saya pada saat itu tetap mencoba untuk aktif bermusik dengan cara saya bikin band sama sesama fakultas ekonomi. Oke. Tetap festivalan, cari reguleran di kafe, terus cari tambahan karena berhubung gitu, karena uang bulanan saya dari orang tua juga cuma beneran cukup buat makan doang. Jadi kalau mau ada sesuatu ya saya harus kerja lah ibaratnya. Kerja ngumpulin duit ya. Ya, jadi ya saya menjadikan musik itu sebagai alternatif saya dapat uang jajan tambahan dengan cara ya mungkin perform di kafe atau di wedding dan sebagainya. Jadi secara nggak langsung sih sebenarnya itu juga jadi stress relief saya pada saat saya harus menggeluti kuliah ekonomi itu. Tapi puji Tuhannya karena memang prinsip untuk selalu memberikan yang terbaik itu masih tertanam dari dulu. Jadi dan prinsip untuk tidak mempertanyakan kenapa ini kenapa itu, ya pokoknya jalannya ini ya sudah jalankan aja yang terbaik karena yakin ini tuntunan Tuhan, karena ini dari orang tua. Ya itu aja yang saya pegang prinsipnya. Gitu. Cukup menjawab? Atau kira-kira masih galau nih? Nanti kira-kira kalau masih mau konseling bisa ketemu Ko Wimpi ya di bawah ya. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Pertanyaan selanjutnya satu lagi, mau dari Slido atau langsung? Langsung. Ada yang mau tanya? Silakan. Yang cewek mungkin kepengen tanya. Oke, boleh. Kak, boleh dibantu? Boleh berdiri? Ya, boleh. Yes. Perkenalkan namanya siapa dan ingin tanya ke Shalom, pertama kali nama saya Gracia. Desia. Oke, aku mau tanya buat Chester, bagaimana cara Chester tuh membedakan antara pilihan yang tepat dan yang salah? Apalagi Chester kan katanya kan kehidupannya dulu yang kayak bener-bener di bawah garis map. Itu tuh kan emang sulit banget kan, jadi kayak pilihan yang tepat tuh kayak gimana sih? Dan kayak apalagi tentang kayak sosial tuh yang benar-benar kayak aku juga pernah ada di posisi itu juga, jadi kayak ini nih sosial tuh sangat ganggu mental juga kan, apalagi Chester sempat broken home, jadi kayak gitu sih. Ya, terima kasih. Ya, thank you buat pertanyaannya Grace ya. Jadi sosial ini maksudnya kehidupan sosial dengan teman-teman ya, Grace. Ya, tadi pertanyaannya pilihan yang tepat atau bukan? Oke. Kalau apa ya pilihan yang tepat, aku nggak tahu ya. Kayak jujur aku sih kayak setiap pilihan yang aku ambil, aku lihat itu mendukung ke
tujuan yang aku pengen atau enggak gitu. Misalnya kayak ya misalnya kayak aku punya gambaran bahwa aku harus bisa menolong keluarga aku, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Nah, pilihan yang aku ambil misalnya cuman kayak aku harus lanjut sekolah, dan aku lihat itu aku lanjut sekolah ini apakah ini mendukung ke tujuan aku atau enggak gitu. Jadi aku cuman kayak gitu aja sih, Gracia. Jadi bener-bener step by step gitu loh. Aku nggak yang kayak mikirin terlalu jauh, aku cuman lihat keputusan aku ini apakah mendukung kepada goal aku atau enggak. Dan juga sosial ini sebenarnya juga hal yang bagi aku dulu itu aku sangat struggle banget. Karena aku memang ya aku lahir dari keluarga yang miskin, itu pasti itu membentuk pribadi aku yang aku tuh menjadi minder gitu loh. Aku menjadi minder. Tapi dengan aku kayak mencoba aja hal yang baru apapun itu gitu. Mencoba hal yang baru yang bagi kita mungkin selama ini di pikiran kita nggak bisa, atau kita selalu berpikir orang lain bisa lebih baik daripada kita, tapi saat kita lakuin atau kita coba aja hal yang baru itu, dan itu melampaui limit diri kita gitu loh. Misalnya kita takut untuk ngomong di depan umum. Ya udah kita lakuin itu gitu. Dan saat kita bisa melampaui limit yang kita batasin buat diri kita sendiri, itu bisa membangun satu confidence gitu loh. Bagi aku gitu sih. Jadi kayak jangan takut coba hal yang baru gitu. Gimana Des? Cukup menjawab ya? Kita kasih tepuk tangan sama-sama. Oke, kita udah ada di penghujung. Ko Wimpi dan juga Chester boleh bangkit berdiri. Nah, di hadapan kita ini ada teman-teman generasi muda yang mungkin akan melewati masa-masa seperti Koko dan Cici gitu. Maju ke depan dikit boleh? Oke. Ko, Ci, kalau punya kesempatan sekarang nih untuk ngasih tahu mereka, untuk kasih pesan, apa kira-kira yang kepengen kalian sampaikan untuk generasi muda, untuk teman-teman di Holy Party ini, untuk masa depan mereka dengan struggle-nya masing-masing, kalian kepengen kasih pesan apa? Mulai dari Ko Wimpi boleh. Mungkin pesan-pesan yang bisa saya kasih buat teman-teman yang mungkin sedang galau, bimbang dalam kehidupan. Pertama harus serahkan kepada Tuhan, berdoa, lalu tidak lupa coba juga berdiskusi, bertanya ke sekitar, mungkin keluarga atau teman-teman, karena nggak menutup kemungkinan Tuhan juga berbicara lewat teman atau keluarga. Setuju. Dan yang paling penting lakukan gitu. Jangan cuman punya mimpi, doing tapi ya, jangan cuma dreaming ya. Betul. Yes. Dan kalau kita sudah memutuskan untuk lakukan, tanggung jawab. Dalam pengertian lakukan yang terbaik. Pasti nanti sepanjang kita sudah lakukan yang terbaik, Tuhan pasti juga melakukan tugasnya untuk memberikan kita yang terbaik. Cakep, kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Kak Esther, mau kasih pesan apa buat teman-teman yang ada di tempat ini? Mungkin yang pertama bagi aku, be ready, karena aku dapat satu quote yang bilang bahwa keberuntungan itu adalah saat kesiapan bertemu dengan kesempatan. Nah, kita nggak pernah tahu kesempatan itu datangnya kapan. Jadi just be ready gitu untuk setiap peluang-peluang yang nanti bakalan datang ke dalam kehidupan teman-teman gitu. Itu yang satu, be ready. Dan yang kedua adalah selalu punya kerendahan hati untuk belajar dari orang lain, siapapun itu, walaupun kelihatannya dia bukan siapa-siapa, tapi sebenarnya Tuhan itu selalu kasih kelebihan kepada setiap kita yang kita bisa pelajarin. Dan jangan juga minder, karena sama kita juga punya satu kelebihan yang kita bisa berikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah choose what you want most over what you want now. Jadi kalau teman-teman punya satu goal, punya satu mimpi, tapi kalian saat ini tuh keinginan kalian berlainan dengan goal kalian. Misalnya kalian pengen punya cita-cita menjadi apa, seperti Ko Wimpi, buka usaha, jadi seorang profesional, tapi saat ini keinginan kalian tuh adalah main game, sosial media atau apa. Choose what you want most gitu. Kalian pengen seperti apa di hari depan. Jadi itulah yang harus kalian pilih daripada apa yang kalian inginkan saat ini. Itu aja. Wow, kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Boleh kita bangkit berdiri dan kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat guest star kita, Wimpi Chandra dan Esther Luciana. Dreaming or doing. Saya Niko Mariadi, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.